Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu subhanahu, ya ayyuhan nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fassalatu wassalamu ala afdalil anbiya wal mursalin Muhammad ibn Abdullah al-amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala ashabihi ajma'in wa azwajihi ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa, azani Allah wa iyyakum, bab yang akan kita baca pada kesempatan kali ini adalah babu ma jaa fi dhahiki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menjelaskan tentang sifat tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang manusia. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya teladan buat kita. Segala akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kesempurnaan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hal kesehariannya merupakan teladan bagi setiap muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang bahagia, terkadang ada rasa sedih. Semuanya adalah sifat-sifat yang wajar ada pada diri seorang manusia. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah teladan kita di dalam kesabaran, teladan kita di dalam syukur, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita bagaimana sifat beliau tatkala tertawa. Asy-Syaikh hafizahullahu taala menjelaskan, kana hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam fi dhahiki wastan kasairi umurihi, bahwa sifat tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah sifat yang pertengahan, sebagaimana sifat-sifat bagi beliau sallallahu alaihi wasallam pada perkara-perkara yang lain. Jullu dhahikihi at-tabassum, bahwa sifat tertawa Rasul sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan adalah tersenyum. Apabila beliau tertawa dengan tertawa yang mengeluarkan suara, la yakunu qahqahatan, maka beliau sallallahu alaihi wasallam tidak tertawa terbahak-bahak.
wa innama huwa sautun yasma'uhul qarib dunal ba'id. Tapi beliau tertawa dan didengar oleh orang yang dekat dengan beliau, namun tidak terdengar dari kejauhan. Banyak riwayat-riwayat yang menyebutkan akan sifat tertawa beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis yang pertama di dalam bab ini saya akan bacakan. Haddatsana Ahmad bin Mani' qala haddatsana Abbad bin al-Awwam qala akhbarana al-Hajjaj wa huwa ibnu Artah an Simak ibn Harbin an Jabir ibn Samurah qala kana fi saqai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam humushah wa kana la yadhaku illa tabassuma fa kuntu idza nazartu ilaihi qultu aqhalul ainain wa laysa bi aqhala. Riwayat ini adalah riwayat sebagaimana kita bacakan tadi sanadnya, dan disebutkan oleh al-musannif al-Imam At-Tirmidzi di dalam Jami' beliau. Riwayat ini adalah dhaiful isnad. Di dalamnya ada Ibnul Hajjaj, huwa saduqun kathirul khata' wa tadlis wa qad an'ana. Pada hadis ini beliau menyebutkan dengan an'anah, ya, yaitu qala akhbarana al-Hajjaj wa huwa ibnu Artah an, yang artinya adalah dari Simak ibn Harbin an Jabir ibn Samurah qala. Pada riwayat ini disebutkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam mempunyai beberapa sifat. Sebagian dari sifat itu sudah kita ketahui dari riwayat-riwayat yang lain, ya, yang menyebutkan tentang fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang berkaitan dengan bab ini adalah kata-kata wa kana la yadhaku illa tabassuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tertawa melainkan tersenyum. Secara riwayat dari lafaz yang disebutkan dari Jabir ibn Samurah, kana fi saqai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humushah, bahwa kedua betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada humushah. Humushah itu diartikan dalam bahasa kita mungkin kata yang mendekatinya adalah langsing, ya, atau di dalam penjelasan Asy-Syaikh di sini diqqah mutanasibah li sa'iri a'dha'ihi wa diqqatuha mimma yumtadahu bihi, yaitu ada proporsional di dalam seluruh fisik-fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hal ini adalah pada kedua betis beliau sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang melihatnya akan memuji kondisi kedua betis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan adalah beliau tidak tertawa kecuali dengan tersenyum. Fakuntu idza nazartu ilaihi qultu akhalul ainain wa laysa bi akhal. Maka apabila aku melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku katakan bahwasanya Rasul itu hitam pelupuk matanya, ya, padahal beliau tidak memakai celak, ya, seakan-akan terlihat memakai celak padahal beliau tidak memakainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam disifati dengan sifat yang demikian, ya, dan la yadhaku illa tabassuman, artinya bahwa kebanyakan dari kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala tertawa itu adalah tersenyum. Dan ini tidak menafikan bahwa terkadang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, tertawa dengan mengeluarkan suara yang ringan, kadang-kadang seperti itu, karena ada riwayat yang menjelaskan tentang sifat tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengeluarkan suara,
ya. Namun aglab ahwalihi, bahwa mayoritas kondisi beliau sallallahu alaihi wasallam tatkala tertawa adalah dengan tersenyum. Kemudian pada riwayat ini juga dikatakan, apabila aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka terlihat hitam pada pelupuk matanya, ya, padahal beliau tidak memakai celak. Bentuk periwayatan dengan ungkapan yang seperti ini adalah sebuah ungkapan yang bisa diterapkan padanya sebuah kaidah, ya, sebagaimana dikatakan oleh Syekh di sini, yaitu bahwasanya annal manfiya ghairal muthbat, ya, bahwa apa yang dinafikan itu bukan apa yang nyata, ya. Artinya ketika dinafikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakai celak, ya, namun ada hitam di situ, sehingga seseorang mengatakan, misalnya aku melihat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepertinya memakai celak, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakai celak, ya. Nah, yang seperti ini adalah sebuah ungkapan yang disebut oleh Syekh di sini untuk diterapkan kaidah, ya, annal manfiya ghaira al-muthbat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala misalnya di dalam surat Al-Anfal, bisa kita lihat ayat 17, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ramaita id ramaita walakinallaha rama." Ya. Di situ ada nafi dan juga ada itsbat, ya. Makna yang ada dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ujung-ujung, ya, rambut yang ada di pelupuk mata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah berwarna hitam secara alami, tabi'i, ya. Seakan-akan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memakai celak, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memakainya. Sekali lagi, pemirsa yang dirahmati Allah, bahwa syahid daripada riwayat ini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yadhaku illa tabassuman, tidak tertawa melainkan dengan tersenyum. Riwayat yang berikutnya, haddatsana Qutaibah ibnu Sa'idin qala akhbarana ibnu Lahiyah an Ubaid ibni al-Mughirah an Abdullah ibn al-Harith ibni Jaz'in annahu qala ma ra'aitu ahadan akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abdullah ibn al-Harith ibn Jaz'in, ia berkata, aku tidak melihat seseorang yang lebih banyak tersenyum dibandingkan dengan tersenyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Riwayat ini dikatakan dalam sanadnya ada Abdullah ibnu Lahiyah, atau yang sering dikenal dengan Ibnu Lahiyah, ya, dan meriwayatkan darinya Qutaibah ibnu Sa'id, ya. Hadis-hadis yang darinya ini sahihah sebagaimana ditakrir oleh Ad-Dhahabi di dalam Siyar A'lami An-Nubala, ya. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, ya. Dan juga yang lainnya dari jalan Ibnu Mubarak an Ibn Lahiyah bihi wa Ibnu Mubarak kadzalik mimman ra'a anhu qabla al-ikhtilat fal haditsu tsabit, ya. Kesimpulan dari penilaian Asy-Syaikh di sini hafizahullahu taala bahwasanya hadis yang kedua ini adalah hadis yang tsabit, ya. Dan syahid yang kita dapatkan pada hadis ini adalah ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Aku tidak pernah mendapatkan seorang yang lebih banyak tersenyum dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti nabi kita adalah nabi yang sering terlihat di kalangan para sahabat ridwanu alim ajmain, ya, dengan senyuman beliau, ya. Dan ini juga akan dipersaksikan oleh riwayat-riwayat yang lain yang akan kita baca, ya. Pada riwayat ini penjelasan Asy-Syaikh bahwa
banyaknya senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah kana kadzalik likamali khuluqihi, ya, wa tawadhu'ihi wa husni mu'asyaratihi linnas, ya. Bahwa senyuman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang banyak itu dikarenakan memang bagian dari kesempurnaan akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam, kerendahan hati beliau dan kebaikan muamalah beliau terhadap semua orang, ya, semua sahabat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ruf di kalangan sahabat, banyak senyum. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang hadir di tengah-tengah mereka, memberikan kehangatan dan memberikan suasana yang sangat spesifik dengan senyuman-senyuman beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjumpai manusia, ya, melainkan apa yang terjadi itu adalah merupakan bagian dari apa yang kita lihat sebagai sejarah pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Apabila berjumpa dengan manusia, selalu berjumpa dengan wajah yang cerah, dengan wajah yang menyenangkan, dengan wajah yang tersenyum. Sedangkan sedekah seorang muslim bagi muslim yang lainnya adalah senyuman seorang muslim bagi muslim yang lainnya adalah sedekah, ya, yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan bagi orang yang melakukannya sebagai sebuah kebaikan yang akan dibalas dengan kebaikan, ya. Karena seorang yang tersenyum di hadapan saudaranya, tersenyum di hadapan sesama muslim, ya, berarti dia sedang memasukkan kebahagiaan, ya, sedang memberikan kepada temannya suasana yang indah, suasana yang baik, ya. Dan mungkin juga sebagai pembuka komunikasi sehingga terjadi percakapan yang baik antara dirinya dengan saudaranya. Dan kemudian orang akan merasa terbuka, orang bisa duduk bersamanya, bisa bercakap-cakap, ya, bisa mendengar dengan baik dan seterusnya, ya. Ini adalah bagian dari ketinggian akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ketiga, haddatsana Ahmad bin Khalid Al-Khallalu qala haddatsana Yahya ibn Ishaq As-Sailahani qala haddatsana Laits bin Sa'd an Yazid ibn Abi Habib an Abdullah ibn al-Harith qala ma kana dhahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Qala Abu Isa, yani At-Tirmidzi rahimahullah, hadza haditsun gharibun min hadits Laits ibni Sa'ad. Hadis atau riwayat ini juga menunjukkan kondisi yang sama dari kondisi yang sebelumnya tentang sifat tertawa atau sifat senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, haddatsana Abu Ammar ibn al-Husain ibn Hurayth qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana al-A'mash anil Ma'ruri ibn Suwaid an Abi Dzarr qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannata wa akhira rajulin yakhruju minan nar yu'ta birrajuli yawmal qiyamati fayuqalu a'ridu alayhi sighara dhunubihi wa yukhabba'u anhu kibaruha fayuqalu lahu amilta yawma kadha wa kadha kadha wa huwa muqirrun la yunkir wa huwa mushfiqun min kibariha fayuqalu a'tuhu makana kulli sayyi'atin 'amilaha hasanatan fayaqulu inna li dhunuban ma araha hahuna. Qala Abu Dzarr falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu sallallahu alaihi wasallam.
Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni la'alamu awwala rajulin yadkhulul jannah wa akhira rajulin yakhruju minan nar." Aku mengetahui seorang yang pertama kali masuk ke dalam surga. Siapakah pemirsa? Tidak lain adalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena yang membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka orang yang pertama kali ya memasukinya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku mengetahui seorang yang terakhir keluar dari neraka, ya. Berarti orang ini adalah orang yang terakhir kali masuk ke dalam surga, ya. Yu'ta birrajuli yaumal qiyamah fayuqal. Didatangkan seorang pada hari kiamat, kemudian dikatakan kepadanya, perlihatkanlah kepadanya sighara dzunubihi, dosa-dosanya yang kecil, dan disimpan darinya atau tidak diperlihatkan darinya kibaruha, dosa-dosanya yang besar. Fayuqalu lahu, maka kemudian dikatakan kepada orang ini, amilta yauma kada wa kada kada, bahwa di hari itu, di saat itu engkau telah melakukan amalan seperti ini. Wa huwa mukirun la yunkir, maka orang tersebut mengiyakan dan tidak memungkiri sedikit pun. Wa huwa musyfiqun min kibariha, sedangkan dia masih mencari-cari ada satu dosa besar dari apa yang telah ia lakukan tatkala di dunia. Fayuqal, maka kemudian dikatakan kepadanya, a'tuhu makana kulli sayyi'atin amilaha hasanah, berikanlah kepadanya dari setiap keburukan yang dia amalkan, ya, tatkala di dunia itu, dengan gantinya berupa kebaikan, ya. Bagi seorang yang bertaubat, ya, Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan dari keburukan yang telah dilakukan olehnya dengan ganti kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepadanya apabila ia benar-benar taubatan nasuha, bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dan kadang ganti itu diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tentang bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengganti untuk orang yang bertaubat itu dari keburukan-keburukannya diganti menjadi kebaikan-kebaikan, ya. Dari khilaf di kalangan para ulama, maka di antara mereka ada yang mengatakan bahwa itu di dunia, dan di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya itu di akhirat. Fayaqulu, maka orang ini berkata, inna li dzunuban ma araha hahuna, aku mempunyai dosa yang aku tidak melihatnya di sini. Qala Abu Dzar, kemudian Abu Dzar melihat, ya, berkata, falaqad ra'aitu Rasulullah, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika, tertawa, hatta badat nawajiduhu, sampai terlihat gigi geraham beliau sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, kaum muslimin, kaum muslimat, azanillahu wa iyyakum, ya. Pada hadis ini disifati oleh Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwa di antara sifat tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, pada kejadian ini adalah dhahika hatta badat nawajiduhu, ya, tertawa sampai terlihat gigi geraham beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada awal riwayat ini dikatakan tentang orang yang pertama kali masuk jannah, yaitu beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal, ya.
kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus meminta agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam jannah. Allahumma adkhilnal jannah, Allahumma adkhilnal jannah, dan kita berlindung dari neraka. Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya memasukkan orang-orang ke dalam surga, mereka yang meninggal dalam keadaan Islam, meninggal dalam keadaan iman, ya. Sampai pun apabila orang itu harus mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dengan diazab di neraka, sedangkan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka, ya. Wa qina adzabannar, wa qina adzabannar, wa qina adzabannar. Allah Subhanahu wa taala mengkaruniakan kepada setiap muslim. Oleh karenanya istiqomahlah di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salatku, sembelihan korbanku, hidupku, matiku, seluruhnya adalah untuk Rabbul Alamin, ya. Istiqomah sampai akhir hayat di dalam keislaman, ya, di dalam tauhid Allah, ya. Dan itu dimulai dari sekarang, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW seluruh kehidupannya adalah untuk Rabbul Alamin, maka demikian juga meninggal di atas Islam, di atas iman, di atas amal saleh, ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan akhir orang yang keluar dari neraka, kata Nabi SAW, bahwa beliau juga mengetahui orang yang terakhir keluar dari neraka, ya. Dan dia adalah orang yang terakhir masuk ke dalam surga, ya. Tidak tertinggal setelahnya kecuali orang-orang yang waliyadzubillah akan kekal di dalam azab neraka, ya. Tidak ada keringanan untuk mereka. Mereka adalah orang-orang kafir yang kekal di dalam siksa dan azab neraka, waliyadzubillah. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Fatir, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqdha alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur, ya. Tidak mati mereka, tidak diperingan bagi mereka, ya. Dan begitulah balasan untuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidzalimina min nasir, fama lidzalimina min nasir, ya. Mereka pun kemudian berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami agar kami bisa beramal saleh, bukan seperti amalan-amalan yang pernah kami lakukan, ya. Itu harapan-harapan yang tidak akan pernah terwujud, sebab tidak tinggal saat itu ketika sudah terakhir orang keluar dari neraka kecuali mereka yang akan kekal, waliyadzubillah, ya. Oleh karenanya pemirsa, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan hidayah, dengan petunjuk Islam dan petunjuk iman, dan istiqomahlah di atas hidayah tersebut, jangan ditukar dengan apapun, ya. Semua yang di dunia ini akan sirna. Semua kenikmatan senikmat-nikmatnya apabila orang merasakan itu, maka itu adalah fana, karena kekekalan hanyalah di akhirat, ya. Dan sungguh berbahagialah orang-orang yang istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kekekalan itu adalah buat mereka orang-orang kafir. Adapun usatul muwahhidin, orang-orang yang bermaksiat akan tapi masih menjaga tauhidnya, masih sebagai seorang yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun dia terjerumus di dalam berbagai bentuk kezaliman selain syirik dan kufur, ya. Maka mereka itu akan berada di dalam ancaman. Jika mereka masuk di dalam azab Allah, di dalam azab neraka dengan sebab dosa, maka mereka itu akan keluar dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana dijelaskan di dalam sebuah riwayat pada Sahih Muslim rahimahullahu taala an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma ahlun nari alladzina hum ahluha fa innahum la yamutu fiha wa la yahyaun walakin nasun asabathumun naru bidhunubihim aw qala bi khatayahum fa amatahum imatatan hatta idza kanu fahman udhina bisyafa'ati faji'a bihim dhabaira fabuthu ala anharil jannati thumma qila ya ahlal jannah afidu alaihim fayambutuna nabatal hibbati takunu fi hamilis sayri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, adapun ahlun nar alladzina hum ahluha, yang merupakan penduduknya yang kekal, maka mereka itu la yamutu fiha wa la yahyaun, ya. Mati enggak, hidup juga enggak, ya. Mereka itu berada di dalam azab sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan tadi di dalam surat Fatir, ya. Walakin nasun, akan tapi ada manusia, asabat humun nar, mereka terkena azab neraka bidhunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka atau dengan sebab kesalahan-kesalahan mereka, maka mereka itu dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hingga menjadi arang, ya. Setelah itu diberikan izin untuk pemberian syafaat, maka didatangkanlah mereka itu dhabair, ya, sekelompok, ya, dengan perbedaan-perbedaan yang ada pada amalan dan kesalahan mereka, ya. Maka mereka itu berada di dalam sungai-sungai surga. Kemudian dikatakan, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, afidu alaihim, berikanlah air kepada mereka. Maka mereka itu tumbuh seperti tumbuhnya al-hibbati takunu fi hamilis sail, ya, seperti tumbuhnya, ya, sebuah biji yang habis terkena oleh air banjir, ya. Dan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, ya. Makanya perbedaan Islam dengan yang lainnya bukanlah perbedaan yang setiap orang seakan-akan boleh saja memilih, akan tetapi Islam adalah satu-satunya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin, ya. Barang siapa yang menginginkan selain Islam, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima darinya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi, ya. Hanya Islam yang menyampaikan seseorang ke dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan seseorang ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian Asy-Syaikh di sini menjelaskan tentang kondisi seseorang yang diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yu'ta birrajuli yaumal qiyamah, didatangkan seorang pada hari kiamat, kemudian dikatakan kepadanya, ya, ila akhiril hadis, ya. Ini kata Syekh menjelaskan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada firman-Nya di dalam surat Furqan, ya, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, kecuali orang yang bertaubat kemudian beriman, beramal saleh, maka mereka itu Allah akan gantikan keburukan-keburukan mereka itu dengan kebaikan-kebaikan. Ini tadi yang kita sebutkan bahwasanya khilaf di kalangan para ulama, bagaimana terjadinya tabdil sayyiat dengan hasanat itu. Sebagian sahabat mengatakan bahwasanya itu terjadi di dunia, ya, dari iman, dari kufur kepada iman, ya, dari syirik kepada tauhid, dari amal yang buruk dan dosa kepada amal saleh dan baik, dan seterusnya, ya. Atau sebagian sahabat mengatakan bahwasanya Allah akan gantikan pada hari kiamat, ya, bagi orang yang taubat dengan taubat yang benar, ya, dan Allah Subhanahu wa taala adalah Ghafuran Rahima. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Allah Subhanahu wa taala Maha luas rahmatnya, ya. Maka seorang yang bertaubat dan benar di dalam taubatnya, Allah Subhanahu wa taala akan gantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan, ya. Kemudian Asy-Syaikh mengatakan, fal ayatu fi man taba fid dunya wa hasunat taubatuhu wal hadithu fi man mata ala al ma'siyati fa udhiba fin nar thumma tiba alaihi wa kana Allahu ghafurur rahima. Bahwa ayat itu adalah bagi seorang yang berdosa di dunia kemudian dia bertaubat dengan taubat yang benar, ya, dengan taubat nasuha. Sedangkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar di sini, ya, adalah tentang seorang yang berdosa tetapi dia masih bertauhid, ya, kemudian meninggal belum sempat bertaubat, ya, kemudian diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak dan Allah gantikan keburukan-keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ya, Abu Dzar di sini mensifati tertawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falaqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhahika hatta badat nawajiduhu. Aku telah melihat, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertawa sampai terlihat geraham beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa? Ya, istisy'arun li fadlillah, ya, merasakan betapa besar keutamaan Allah, maka Rasul berbahagia, ya, betapa Allah Subhanahu wa taala Rahim. Seorang yang berdosa bisa saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, ya, dengan tanpa diazab, ya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala al-afu, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala maghfirah, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rahmat, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyambut keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, tertawa dengan penuh bahagia sehingga sampai terlihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gigi geraham beliau sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita pada kitab Asy-Syama'il ini, dan di bab ini khususnya pada pertemuan yang akan datang biidznillah. Aqulu qouli hadza subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.